Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 5, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran ketiga. Hari ini kita akan kita pelajari yang pertama, mengenal sistem subak di Bali. Mencari tahu informasi penting dalam bacaan. Mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Betul sekali, Siti. Keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Ketampakan alam, apakah yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Berprofesi sebagai apakah sebagian penduduk di daerah tempat tinggalmu? Indonesia memiliki banyak gunung berapi, menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanami oleh tanaman-tanaman pangan. Tidak mengherankan sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasa mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Pengertian mereka tentang masa tanam dan panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan air melimpah, sedangkan pada musim kemarau air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Oleh karenanya, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri, seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengaturan air di Bali disebut subak. Ingin tahu lebih banyak tentang subak? Oke, kita pelajari kelanjutannya. Sistem irigasi sawah di Bali, subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada di dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Juga terdapat petani lain sesama subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut Pekaseh atau Klin Subak. Para Pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para Pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, juga air yang akan dialirkan
dan waktu pengairan termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. United Nations Education, Scientific and Culture Organization. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting tersebut. Buatlah sebuah ringkasan. Tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini soalnya. Ya, jadi setelah itu anak-anak dikerjakan dan dikirim ke saya ya. Jangan lupa ditulis nama dan termasuk tema berapa, subtema berapa, pembelajaran keberapa. Oke, kita lanjutkan. Kenampakan alam, wilayah daratan dan perairan. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat di nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Udin, aku bangga dengan Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Hanya keanekaragaman, ketampakan alamnya, tetapi juga suku bangsanya. Jangan lupa bangsa semua yang kita peroleh saat ini juga berkat jasa-jasa para pahlawan bangsa. Berkat mereka lah kita dapat menikmati kemerdekaan dan dapat menjalankan negara dengan kemampuan kita sendiri tanpa diatur atau dikendalikan oleh orang lain, oleh bangsa lain. Tepat sekali, Lani. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu yang diperjuangkan para pahlawan kita, yang puncaknya terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Aku jadi ingin tahu lebih banyak tentang peristiwa itu. Bangsa Indonesia telah ratusan tahun berjuang untuk mendapatkan kebebasannya dari penjajahan dan menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Peristiwa demi peristiwa terjadi di sepanjang sejarah bangsa dengan melibatkan ribuan pahlawan yang gagah berani dan tak kenal lelah berjuang untuk bangsa. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan kebangkitan pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 makin menguatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas merdeka dengan segala upaya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 bertempat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara yang dinyanyikan lagu
Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan pada saat menjelang diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 45, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah kedudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Buddha Takashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo. Dari golongan muda ada Soekarni, Diah, Bahadiro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Milik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia bebas dari penjajah. Nah, ini adalah teks proklamasi yang telah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kita baca ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penindakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini soal juga ya, anak-anak ya. Jadi dikerjakan, silakan dikerjakan. Jadi apa yang sudah kita pelajari tadi ini dijawab di buku tulis, setelah itu dikirim ke saya. Tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.